Kita sekolah pagi, mamanya pagi ada kuliah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu dan Bapak, dari saya yang susah masuknya ya. Sampai 13 menit utak-utak baru dapat. Assalamualaikum Buncu. Waalaikumsalam, Bu Fira udah masuk, terima kasih. Oh ya, mangga. Saya izin live ya, Bu. Mangga. Nuhun ya, Bu. Assalamualaikum ya. Ya, yang tadi ini adminnya buat Ibu dan Bapak kalau ada kepentingan administrasi ya, Bapak ya. Oke, saya bagian mendampingi Ibu dan Bapak di fungsi trigonometri ya. Satu lagi kalkulus mungkin dibuat 2 hari aja lah. Karena biasanya hanya 1 hari itu trigonometri dan kalkulus itu. Jadi ngebut. Nah, ini bisa 2 hari kali agak rileks sedikit. Gitu. Agak lama ya ini PPG-nya ya Bu ya. Cukup lama, bukan agak lama lagi, cukup lama ya. Oke. Ada tugas buat Ibu dan Bapak dulu ya. Pertama mengisi LK1 ya. Yang kedua mengisi LK2. Nah, dikumpulnya kapan biasanya? Hari ini atau besok? Hari terakhir, Bu. Terakhir aja ya sekalian kita bisa lihat apa kelebihan, kekurangan kita dari materi yang kita pelajari bersama tentang trigonometri dan kalkulus yang Ibu Bapak baca di modul, kemudian berikutnya kita diskusi bersama begitu ya. Mungkin miskonsepsinya gitu ya. Miskonsepsi itu ada 2 sebetulnya. Ada yang mis karena bawaan ya, ada bawaannya gitu ya. Yang kedua misnya karena pembelajaran pada saat itu, ada juga mungkin sudah benar sebetulnya gitu. Tapi pada umumnya kita melihat miskonsepsi itu dari kekurangan atau kelemahan kita gitu. Nah, setelah Ibu dan Bapak melihat, sudah baca modulnya Bapak? Trigonometri sudah dibaca? Sedikit Ibu. Sudah Bu, sedikit-sedikit. Dibaca, Bu. Sedikit Iya, ya, awal-awal gitu ya, Bu Ibu. ya. Sedikit-sedikit dan tamat ya Bu ya. Bu apa ya? Tamat Ya, bacanya. sudah. Ini mengingatkan kita saja waktu kita dulu mungkin waktu sekolah dulu di SMA juga sudah mempelajari trigonometri tri ya 3 gitu Bu ya. Terus mungkin juga di tempat kuliahan diulang kembali begitu ya. Nah, silakan Ibu Bapak dibuka saja ininya videonya, mungkin tidak masalah ya. Kalau tidak ada masalah dengan internet jaringannya. Iya. Ini dari mana saja Ibu Bapak sebelum ke materi jangan serius banget ya Bu ya. Bapak ya santai dikit ya, meskipun mungkin trigonometri kayaknya kalau dengar aja udah tumping gitu ya di kepalanya ya, atau kalkulus itu. Berikutnya kita akan menyadari bahwa trigonometri dan kalkulus itu menyenangkan gitu ya. Betul Bu, saya sangat suka trigonometri dan kalkulus. Tuh, ada yang suka Pak Hendra. Ya, sudah ya Bapak dibuka saja Pak Ibnu. Silakan dibuka Pak Ibnu. Bapak Hengki ya. Boleh saya baca satu-satu Bu ya. Ibu Tri dari mana Bu Tri? Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Dari mana Ibu? Saya dari Bontang, Kalimantan Timur Bu.
Orang Kalimantan. SMP, SMA, Bu? SMP. SMP. Oh, saya kemarin ngajarnya di SMP, iya, Bu. Iya. Tapi pernah S1 ya, Bu ya? Iya. Antara sama-sama, cuma antara ingat dan tidak begitu ketika Mas Iya. Hadi rasanya ingat zaman dulu. Bapak Pujai, Bapak Betul, Bu. Pak Riki ya? Iya. Pak Riki dari, oh suaranya Bapak nggak terdengar ya Pak? Ini jaringan ya. Pak Hendra, dari mana Pak Hendra? Dari Cianjur, Jawa Barat, Bu. Oh, orang Cianjur atau ini mah ya, dekat ya. Dekat, bisa ke sini ke Bandung cepat ya. SMP, SMA Pak? SMK, Bu. Oh, SMK, SMA mas sama ya. Bapak Imam. Assalamualaikum Ibu, saya dari Soreang, Kabupaten Bandung. Bandung, Pak Imam, SMP, SMA? SMP, MTS Madrasah Sanawiyah. Sama aja dengan Ya, LP ya Pak? Iya, sama dengan SMP. Ibu, oh udah pindah, Ibu Widianti. Ya Bu? Ibu Widianti dari mana Bu? Oh, unmute Bu, dicoba di. Nah, udah bisa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Widianti, saya dari Tasikmalaya. Gemah ya? SMP, SMA, SMK? Kebetulan saya belum mengajar, Bu. Oh, baru lulus ya? Ya. Hebat ya, udah bisa ikutan ya. Ini banyak anak-anak muda ini. Anak atau cucu saya ini ya. Hafidina, Ibu Hafidina. Ya Bu, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari Parenggian, Kalimantan Tengah, Ibu. Sama dengan Bapak yang tadi ya. Ya. Dari Ibu ya. Dari Iya, Bu. Kalimantan. Nah, Ibu tahu nih ada di UPI. Alumni mana, Bu? Alumni UAD, Bu. Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Nggih, Jogja. Dekat lah Bu kalau gitu ya. Terima kasih, Ibu. Iya. Ibu Nisfira. Ibu Nispia ya. Ibu Mutiara. Nisfia Mutiara. Dari mana Bu? Nggak terdengar. Nah, ini mungkin jaringan juga ya Bu, coba. Agak kerasan Bu. Oh, masalah tuh ya. Jadi tidak semuanya jaringannya bagus ya. Dari Banjarmasin, Bu. Ya, gimana? Nggak kedengeran. Kedengaran, sekarang terdengar. Ibu dari? Ya. Oh, susah ya Bu. Ya, nanti mungkin di apa ya? Kalau sudah ada mata kuliah materi tertentu tuh Bu ya. Jaringannya harus cari yang kuat ya Bu ya. Apalagi UKIN, apa UP gitu ya Bu ya. Atau Ibu lagi apa itu kayak pedagogik ya Bu ya, nanti akan sering presentasi. Nah gitu. Ini mungkin sambil cari-cari di mana yang jaringannya agak kuat gitu ya. Kalau di rumah kurang bagus mungkin agak keluar gitu. Ibu Rena. Ya Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya asalnya dari Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Ibu. Sekarang tugas di? Sekarang di SMP Negeri 2 Wanareja. Orang Wanareja. Rena Kusumani Rum ada Cilacap, ada batas-batasnya baratnya Bu ya. Iya Bu, kebetulan dekat sama Jawa Barat. Ya. Namanya Bu, Pak Rusman Alanudin. Selamat pagi Bu, sehat kabarnya Bu? Alhamdulillah. Ya, saya berasal dari Sukabumi Bu. Oh, orang Sukabumi. Ngajar di SMA Negeri 1 Parung Kuda Bu. Oh, iya. Ibu Kurnia Indah, dibacanya gimana Bu? Kurnia Indasari, Bu. Ya, Ibu Kurnia Indasari dari? Iya, saya dari Balikpapan, Kalimantan Timur, mengajar di SMP Negeri 14 Balikpapan. Alumni? Alumni dari Universitas Mula Warman, Bu. Mula Warman, di sana juga. Iya, Bu. Iya. Ibu Wiwin? Hai Ibu Wiwin,
Irnanti ya. Ibu, dari Ya, mana? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dari mana Bu? Saya dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Pangkalan Bun ya Bu. Iya. Sejarah saya punya adik di sana di Pangkalan Bun Bu. Apa di apa itu di Suaranya kelapa enggak ada. sawit ya, kelas apa sawit ya. Iya. Di agrobisnis. Ibu Mira Marlina. Pagi, Ibu. Pagi, Ibu dari? Ya, perkenalkan saya dari Melawi, Kalimantan Barat, Bu. Oh, Kalimantan. Oh, banyak Kalimantan, Ibu Bapak ini. Iya. Kenalan, kapan Ibu Bapak yang ke Kalimantan tuh. Ya. Tadi ngajarnya di SMP, SMA? Sekarang di SMA, Bu. SMA. Pak Hendra sudah ada teman, ya. Ini dari SMA. Sekarang di SMA, Bu. Siapa tadi yang dari SMA tuh? Ibu Rupa Rusman ya Pak, SMA juga ya? Ya Bu, SMA saya. Ada teman diskusinya. Ibu Suryaning Rahmawati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Saya dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Palangkaraya. Tugas di SMP, SMA Bu? Belum mengajar. Oh, alhamdulillah ini sudah mulai masuk Pak. Tuh ada anak Pak Hendra nih. Ada yang baru masuk ya. Ya. Bapak Faisal, muda juga Bapak Faisal. Ya, Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dari Bandung Bu. Orang Bandung di? Ya, orang Bandung Bu. Di Soreang Bu sama. Oh sama dengan Pak siapa tadi? Pak Imam. Pak Imam ya? Ya, sama Soreang. Di SMP SMA Bu? SMP Pak? Di SMA Pak. Oh sama ya, 1, 2, 3, 4. Nanti biasanya dibagi-bagi Bu ya, yang SMA gitu dengan SMK ya. Ibu Windy. Iya, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Iya. Saya dari Bandung, Bu. Di kabupaten kota? Di Cinunuk. Orang Cibiru ya? Iya, Ibu, perbatasan. Ya, tetanggaan Bu. Ya, di SMP ya, Pak. Iya. Kebetulan saya sekarang ngajar di SD, Bu. Oh, tapi S1 kan ya? Kenapa, Bu? S1 matematik kan ya Bu ya? Iya Ibu, kebetulan mahasiswa Ibu juga dulu. Oh iya, Windy coba mukanya nggak kelihatan. Oh iya, iya, tapi belum pernah diajar sih sama Ibu. Tapi ya kenal. Jangan dibilang-bilang ke Ibu apa yang jeleknya ya, yang baiknya. Oh enggak Ibu, baik-baik semua. Ibu Windy, Ibu Enita. Ya. Iya Ibu, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Saya dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Ibu. Kalimantan ya, SMP, SMA, Bu? Sekarang posisi sedang tidak mengajar, Ibu, tapi pernah mengajar di sekolah, Ibu. Oh iya, tapi kan ada syaratnya harus pernah ngajar atau belum gitu, ikut PPG-nya. Kenapa, Ibu? Ada syarat nggak masuk PPG-nya harus sudah pernah mengajar atau enggak? Sepertinya tidak ada, Bu, ya. Tadi lepas aja gitu ya, siapapun boleh gitu. Nah, yang kemarin-kemarin kan harus pernah mengajar ya, karena nanti kan masuk ke lapangan, Bu ya. Kalau belum pernah berarti ya didalami aja banget didalaminya ya, mulai dari pendalaman tentang pedagogi sampai nanti praktek di lapangannya, ya. Lanjut, Ibu siapa? Ibu Siti Raudah. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Siti Raudah dari Sambas, Kalimantan Barat, Bu. Iya. Ngajar di mana, Bu? Ngajar di SMP, Bu. Oh iya, udah pengalaman ya. Bapak Ibnu Hiban. Iya. Iya. Bapak Ibu Hiban dari mana, Pak? Iya, Bu, dari Garut, Bu. Orang Garut. Bapak ngajar di? SMA 30. SMA negeri? Ya, negeri. SMA negeri 1, 2, 3? 30. Oh, 30. 3 jadi 30 ya, Pak. Sebelah mana itu, Pak? Garutnya. Kota apa? Mau ke Pamengpeuk, Bu. Nyungsep. Dingin nanti ya. Dingin. Ya, Ibu Safitri. Ya, Ibu Safitri. Selamat pagi, Bu. Ya. Ya. Saya dari Bandung Barat, Ibu, ngajar di SMA. Oh, Ibu siapa namanya? Ibu Safitri ya? Safitri. Safitri orang Bandung Barat.
Ibu Tifa. Iya, Ibu Tifa ya namanya ya. Ibu Iya, Tifa. betul, Bu. Iya. Ibu dari Saya dari Purworejo. Purworejo. Dari tugasnya di mana, Bu? Saya di Bandung di SMP 10. Oh, SMP 10 Bandung. Iya, SMP 10 Bandung. Sebelah mana tuh kota Bandung ya? di Dewi Sartika. Oh, Jalan Dewi Sartika. iya, kebun kelapa gitu. Iya, betul. Iya, udah keramaian ya, Bu ya. Senang keramaian. Lanjut Ibu Ibu Ima tadi sudah, Ibu Ima belum ya? Ibu Ima Pertiwi. Ya, dari mana, Bu? Ya, selamat pagi, Bu. Assalamualaikum. Salam. Saya dari Jatinangor, Ibu. Orang Sumedang. Iya, Tugasnya di SMP, SMA. SMP, Ibu. SMP berapa, Bu? Saya ngajar di SMP Aisyah, Ranca Ekek. Oh, yang di situ ya. Yang ke atas ya. Iya. Iya. Masih muda-muda tuh, seneng ya. Jadi pas trigonometri masih ingat ya, karena masih muda itu cepat ya. Ibu Inggit? Sedikit. Sedikit masa. Ibu Inggit? Iya, di unmute, Bu. Dari Sukabumi, Bu, saya. Oh, dari Sukabumi. Iya, dari SMA Negeri 1 Parung Kuda. Oh, Parung Kuda. Iya. SM Parung Kuda. Iya. Iya. Berikutnya, siapa yang belum? Oh, ini suka lepas-lepas ya, Bu, ya. Mana yang kuat sinyal itu yang keluar ya. Ada pilih-pilih aja deh, mungkin nggak semuanya ya. Pak Martin dari mana, Pak? Kamera hidupkan soalnya di kabupaten. Kalau saya dari Pontianak, Kalimantan Barat, Bu. Orang Pontianak, Bapak banyak teman, Pak. Dari Kalbar Ya, Bu. ya, Pak ya. Banyak teman, Pak. Ya, banyak teman Sama-sama dari satu Kalimantan. alumni. Ya. Beda-beda angkatan aja sama yang dari Kalimantan Barat. Oh, gitu. Sealumni. Ya, sama-sama Universitas Tanjung Pura. Di Tanjung. Cuman beda angkatan aja sama rekan-rekan. Sama-sama dari matematika murni atau pendidikan matematik? Pendidikan, Ibu. Oh iya. Oh, ada pendidikan. Iya. Ini saya ini aja, Bu, itu mungkin tidak semuanya ya. Sudah agak tahu Ibu Inggit, Pak Hendra, Pak Imam, Ibu Sapitri. Mungkin tidak semuanya Ibu Bapak ya. Nanti sambil jalan besok-besok lagi lihat lagi ya. Ada Pak Ibnu. Ini banyaknya muda-muda ya. Semangat muda berarti Ibu Bapak ke bawah, yang usia seperti saya rasanya muda lagi kalau ketemu yang muda-muda ya. Ya, betul. Jadi mudah lagi. Ibu jaga kesehatan semuanya karena ini cukup padat ya. PPG itu cukup padat ya. Dan yang ini yang lama sekali gitu ya. PPG-nya lama sekali. Dibanding yang kemarin hanya berapa bulan udah selesai gitu. Ya, tapi memang agak sedikit longgarnya gitu. Kalau kemarin kan 1 hari harus sudah laporan, 1 hari sudah laporan. Mungkin pada begadang. Sekarang juga begadang juga mungkin ya. Tapi memang waktunya agak renggang gitu. Bisa napas agak lega gitu ya. Hari Minggu bisa jalan bentar. Kalau yang kemarin boro-boro, Bu ya. Minggu masih tugas juga numpuk ya, Pak. Ujung-ujungnya banyak juga yang sakit. Mudah-mudahan ini sehat semuanya sampai akhir ya. Amin. Amin, Bu. Tugas saya itu mendampingi dan Bapak judulnya fungsi trigonometri ya. Kata Pak Hera itu paling senang saya trigonometri. Teknik mah banyak Pak ya menggunakan trigonometri ya, aplikasi-aplikasinya. Ya mungkin Ibu Bapak yang ngajar sekarang di SMP begitu ya agak lupa-lupa ingat. Sekarang kita ingatkan kembali bagaimana memperoleh fungsi trigonometri gitu ya, atau mendefinisikannya itu dari mana. Biasanya Pak Hendra dari mana memperoleh ada sinus, ada kosinus, ada tangen? Ya, Pak Hendra. Oh, terdengar ya. Ada yang SMA lagi tadi? Pak Imam ya? Dari segitiga siku-siku. Lupa-lupa ingat. Oh, gitu. Oh, datangnya dari situ, Pak ya? Iya. Datangnya dari segitiga siku-siku.
Ada yang lain dari mana katanya datangnya? Apa dari segitiga siku-siku sama bareng-bareng ya Bapak? Dari lingkaran, Bu. Kata Windy lah lingkaran apa, Win? Ya dari lingkaran, terus nanti apa dari namanya? diameter ya. Iya, dari diameter, dari jari-jarinya gitu. Dan nanti mendapatkan segitiganya gitu, Bu. Iya, iya nggak apa-apa ya, dari mana aja datangnya itu dari lingkaran ya, betul dari lingkaran. Tapi harus datangnya tidak kan ini ujung-ujung ya Bapak ya, ada tri aja gitu ya. Ada yang mendefinisikan ya kan? Asalnya ada yang mendefinisikan. Kemudian berikutnya tidak tahu kok ini segitiga istimewa ya, segitiga siku-siku gitu kan ya. Ada X, ada Y. Nah lingkarannya lingkaran apa Ibu Windy? Masih ingat waktu kuliah? Lupa, Bu, tapi ya dari lingkaran ingatnya. Gitu. Tapi tidak ketemu saya ya. Jari-jarinya satu ya. Berapa Pak jari-jarinya Pak Imam? Jari-jarinya satu ya. Oke, lingkaran Jadi, satuan ya. lingkaran satuan. Lingkaran satuan. Ya. Dia pusatnya di mana kalau begitu Pak Imam? Pusatnya di 0,0. Iya, radiusnya 1 ya. Ya, radiusnya 1. Radiusnya. Kemudian Pak Imam mengambil sebarang titik bukan pada lingkaran? Ya, ngambil sembarang titik yang sudutnya istimewa itu ya. 30 kalau nggak istimewa boleh nggak? Kalau sebarang titik mah nggak boleh istimewa. Bisa aja. Tapi tidak istimewa mungkin nanti. Oh itu, nggak apa pengalaman ya. Oh gitu, saya mau gitu aja Pak ya. Oh, gitu. Nah berarti modulnya dibacanya betul-betul sepintas ya Pak ya. Pokoknya selesai ini ada trigonometri gitu ya. Nggak apa-apa. Ada yang lain selain lingkaran satuan, lalu ada mengambil sebarang titik, sudutnya harus istimewa? Ibu Rianti? Yang Ibu baca gimana Bu dapatnya munculnya trigonometri itu? Masih bingung? Nggak apa-apa, disebut aja Bu, apa yang Ibu baca. Kalau belum baca ya nggak apa-apa, belum baca. Yang saya baca dari segitiga siku-siku, Bu. Oh, sama dengan Pak Imam tadi ya? Bukan Pak Imam, siapa Pak tadi ya? Lupa. Pak Imam. Ya. Kalau Pak Imam itu dari lingkaran satuan ya Pak ya? Sama Ibu Windy ya. Windy ya. Windy juga lingkaran satuan, pusatnya 0,0. Jari-jarinya R sebarang titik, sebarangnya harus tertentu katanya. Kata Pak Imam harusnya istimewa, kalau nggak istimewa nggak dapat. Kalau saya senangnya itu Bu, Ibu Bapak lepas gitu, bebas, nggak ada ikatan apapun, di mana yang penting pada lingkaran satuan gitu ya. Iya betul. Itu mendefinisikan matematik, nggak ada aturan apa-apa begitu biasanya. Oke, kalau Ibu Tifa juga begitu, Ibu Tifa? Maaf Ibu, agak udah lupa ini. Bukan lupa-lupa ingat, tapi lupa-lupa. Penasaran Pak Hendra, kemana Pak Hendra ya? Wah, hanya hilang tuh. Coba sekarang. Paling jelas sudah ada ingat ya. Ada segitiga gitu ya. Nah, Pak Hendra datang nih. Pak Hendra, kalau Pak Hendra menyampaikan konsep atau membelajarkan konsep trigonometri ke anak mulainya dari mana? Itu tadi bukan saya Bu, Pak Rusman kalau nggak salah ya, yang suka trigonometri itu. Oh gitu. Walah, mana Pak Rusman? Wah Pak Hendra. Tadi juga Pak Hendra katanya Jawa. Ya Bu, kalau saya Bu mengajarkan trigonometri ke siswa, saya gimana Pak? Ya, saya biasanya mengingatkan siswa rumus Pitagoras. Jadi pertama saya munculkan persoalan segitiga siku-siku yang diketahuinya dua sisi dan untuk mata sisi yang lain. Nah, setelah itu saya munculkan lagi segitiga siku-siku yang sudut istimewa yang hanya diketahui sudut istimewa dan satu sisi saja. Nah, gitu. Di sanalah saya mulai mengenalkan ke siswa apa itu sinus, kosinus, tangen dan yang lainnya itu merupakan suatu kesepakatan atau suatu ketentuan bahwa sinus itu adalah sisi di depan dibagi sisi hipotenusa gitu Bu. Jadi perbandingan sisi-sisinya. Perbandingan sisi-sisi ya Pak ya. Ya. Hebat. Saya baru tahu dari Bapak ternyata hasilnya perbandingan sisi-sisi ya.
Baru kenal dari Bapak ini. Kita coba ya. Kita coba baru. Ya, karena ya mungkin kita agak diperbaiki sedikit ya Ibu Bapak tentang konsepnya ya. Nggak apa-apa? Iya Bu. Paling tidak saya tahu latar belakangnya Ibu dan Bapak mulainya dari mengenalkan segitiga. Ya. Kenapa ini bisa lagi? Mulai mengenalkan segitiga. Ada segitiga siku-siku, betul nanti dipakai Pak di situ ya. Makanya anak-anak SD dulu dia belajar tentang segitiga siku-siku, SMP masuk ke dalil Pitagoras gitu ya. Dan Ya, setelah benar, Bu. dibawa terus Ya. modalnya itu, modal utama ya ternyata Ya, utamanya itu dipakai kemana-mana gitu ya. Sederhana sih waktu SMP itu ya. Ini loh yang disebut dengan dalil Pitagoras itu ditemukan siswa atau disampaikan oleh Ibu dan Bapak saja supaya cepat. Ya, nggak apa-apalah kurang-kurang juga kita belajar ya. Sudah membaca, kok agak beda dengan apa yang biasa saya sampaikan ke anak-anak, langsung pusing dikit dua dikit gitu ya. Karena bedanya itu ya. Nah, coba kita masuk dulu ke sini. Bentar Bapak, saya buka dulu. Sebenarnya nggak dapat. Nggak nyambung. USB-nya nggak bisa. Bermasalah Ibu Bapak ini nggak bisa dibuka. Tidak bisa dibuka. Oke. Pak Hendra katanya Bu mau jumbang lagu Bu. Pak Hendra. Jumbang lagu. Ya Pak Hendra. Bentar Pak, ini USB-nya kok jadi masalah.
Oh, nggak bisa masuk. Bentar. Waduh, bermasalah. Saya coba nggak akan kedengaran. Oh, ya. Posisi dulu. Nah, jalan. Ya, dan nggak bermasalah lagi. Ini yang ada di modul, Ibu Bapak. Saya ambil yang dari modul ya. Kelihatan slide-nya? Terlihat, Bu. Jelas. Fungsi trigonometri ya. Nah, kita lewat arti fungsi ya. Dianggap bisa saja ya Bapak ya. Dari mana sih datangnya? Dari mata ke hati biasanya juga. Oh ya, itu dengan fungsi trigonometri ya. Coba kita buat kelihatan besar. Ya. Nih, topik utama yang dibahas di modul itu ada identitas trigonometri, kemudian ada infus fungsi trigonometri, ada rumus jumlah dan selisih fungsi trigonometri. Saya ganti posisinya, identitas dulu, dari identitas kemudian ada rumus jumlah dan selisih, lalu ada infus. Terserah Ibu dan Bapak, ada yang mau balik lagi juga boleh. Nah, kalau ke infus nanti larinya dengan dekat sekali dengan kalkulus ya, turunan, integral gitu ya, balik ke sana. Nah, dari identitas trigonometri yang kita kenal baik, yaitu sin kuadrat T ditambah kosinus kuadrat T nilainya 1, atau sin kuadrat theta ditambah kosinus kuadrat theta nilainya sama dengan 1, gitu ya. Nah, itu yang dikenal baik dengan identitas trigonometri. Bagaimana kita memperoleh itu? Tentu kita harus tahu dulu apa makna dari fungsi trigonometri itu. Awalnya betul, kata Pak Imam tadi, diawali dengan segitiga dari lingkaran unit ya. Pusatnya di 0,0, radiusnya 1, untuk ini radiusnya 1. Nah, ini radiusnya 1 ya. Di situ ya. Nah, kemudian didefinisikan, kalau kita mengambil sebarang titik pada lingkaran satuan, katakanlah titiknya titik P, Ibu Bapak di sini ada titik P ya. Nah, titik P-nya ini X, Y, berarti ini panjangnya X. Panjang X, yang ini berarti panjangnya Y kan. Maka F, Y itu didefinisikannya begini, diterima aja Bapak ya, definisi ya. Sinus theta, sin theta. Itu definisinya. Nah, sekarang bagaimana munculnya yang ada di buku-buku begitu ya. Kok langsung sin theta itu sama dengan Y per R, cos theta adalah X per R. Apalagi tadi Bapak mengatakan sudut istimewa aja, jangan, kan istimewa pun kita nggak tahu. Gitu ya. Belum, istimewa juga belum tahu. Dari mana sin 30 derajat setengah gitu ya. Kosinus 60 derajat juga setengah, kita belum tahu gitu. Ya, belum tahu. Kita manfaatkan nanti dengan pencerminan ya, dan geometri ya, yang sudah dipelajari Ibu dan Bapak sebelumnya. Ada titik Px, Y, kalau titik P-nya terletak pada lingkaran unit, maka X-nya itu didefinisikan sebagai cos theta, Y-nya didefinisikan sebagai sin theta. Nah, berikutnya, bagaimana kalau kita punya titik di sini? Perpanjangan dari OP ya, perpanjang gitu ya, sini. Jadi segitiga segitiga POA dengan segitiga QOB itu dua buah segitiga yang sebangun ya Bapak ya. Ya, sebangun. Ya. Nah, katakanlah titik Q itu dimisalkan sebagai X aksen, Y aksen ya. Ini ya. X aksen, Y aksen. Nah, sekarang bagaimana kita mengaitkan antara X aksen dengan X, Y aksen dengan Y gitu ya. Jadi ini panjangnya Y aksen, ini panjangnya X aksen, saya tulis saja ini. Ini panjangnya X aksen sampai sini. Ini X aksen.
Yang ini panjangnya Y aksen gitu kan? Sorry, ini Y aksen. Nah, bagaimana kita membandingkannya antara titik PX, Y dengan Q, X aksen, Y aksen. Kemudian OQ-nya dimisalkan dengan R, gitu ya. O-nya dengan R. Bagaimana Ibu Bapak dapatnya? Coba Y aksen berbanding. Berbanding dengan Y. Sama dengan? Boleh, berarti X aksen berbanding dengan X. Y aksen berbanding Y sama dengan X aksen berbanding X. Boleh. Apa lagi? OQ berbanding OP. Oh, betul. OQ berbanding OP ya. Kita ambil OQ berbanding OP ya, Bapak ya. OQ berbanding OP ya. Nah, berbanding OP. OQ-nya berapa, Bu? OQR tadi ya. Berarti ini sama dengan R. Kemudian OP-nya 1 kan? Berarti Y aksen dibanding Y gitu kan? Sama dengan R banding 1. R banding 1. Yang ini R aja gitu kan? R banding 1 tuh R ya, Bu ya? Iya. Iya, R. Jadi itu sudah dapat dari sini berapa Y aksennya? kali R. R kali Y. Y aksen sama dengan? R kali Y. R kali Y. Ini kan per 1 gitu ya? Iya. Nah, ini ke sini, ini ke sini. R kali Y. Nah, berarti kita punya apa di sini? R sin Theta. Theta, gitu ya. Berarti kalau begitu sin tetanya sama dengan Y aksen dibagi dengan R begitu, Bapak. Betul? Betul. Dapat 1 gitu ya. Nah, berikutnya. Sekarang X aksen ya, Pak ya. X aksen berbanding yang mana? X aksen berbanding X sama dengan O. Q. OP lagi ya, Bu ya? Iya, tetap. X aksen berbanding sama dengan OQ itu apa? OQR ya? R berbanding 1 ya. Berarti X aksen berbanding X sama dengan R atau R per 1. Dari sini kita dapat apa? X aksen sama dengan R Rx kali X ya. R kali X. R kali X-nya tuh apa tadi? Cos theta. Minus theta. Ini cos theta ya. Cos theta kali sebentar. Ini ya. R kalikan dengan cos theta ya. Nah, jadi hitam R cos theta. Berarti kita punya cos theta sama dengan X aksen per R. Per R gitu ya. Iya. Udah dapat nih gini ya. Sudah dapat 2 rumus dah. Ya. Sudah dapat 2 rumus. Perbesar lagi, Bu. Nah, jadi cosinus theta sama dengan X aksen per R. Oh, cos theta sama dengan. Nah, kita lihat lagi pada gambar kalau gitu udah dapat nih. Cos theta-nya X aksen per R. Sin theta adalah Y aksen per R. Nah, coba kita lihat pada slide berikutnya. Ini yang gundul nih, Bapak ya. Tadi ini dianggapnya sebagai X aksen ya. Ya kan? Ini dianggap X aksen. Lalu kita dapat tadi katanya cos theta sama dengan X aksen per R. Dengan R. Sin theta sama dengan Y aksen bagi dengan R. Sekarang kalau X aksennya diganti dengan X gitu ya. Y aksennya diganti dengan Y, apa yang terjadi di sini? X per R, ya. Y per R. Begitu apa ya? Tidak ada sudut istimewanya ya Pak Imamnya, nggak muncul ya? Iya, betul. Miskonsepsi itu. Ya, ini konsep Pak. Nah, sekarang tangan itu muncul dengan sendirinya didefinisikan. Tangan theta didefinisikan sama dengan sin theta dibagi dengan cosinus theta. Gitu. Nah, yang lainnya lagi, Bu, Bapak diturunkan lagi ya. Apalagi yang kedua, kotangan ya. Tangan theta sama dengan cos theta per sin theta. Kemudian berikut lagi definisi berikutnya. Secant theta itu ya. Apalagi Pak? Kosekan ya? Theta sama dengan 1 per sin theta. Ih, ternyata banyak ya.
anaknya jadi banyak. Nah, asalnya dari 2 aja ini, Bapak ya, sin dan kos aja. Kalau ini dipahami dengan baik itu secara definisinya nggak repot ya. Berikutnya baru cerita ya Bapak ya. Kira-kira menurut kamu simpulannya apa itu cos theta kalau ada segitiga siku-siku begini? Biasanya gimana Pak? Cos theta adalah gitu kan, suka begitu ya Bapak ya. Iya, Bu. Jadi ingatnya adalahnya itu ya. Ya kan? Iya. Yang ingatnya adalahnya itu padahal asalnya itu dari pendefinisian pada lingkaran satuan. Itu ya. Nah, ke slide berikutnya dulu. Nanti kita lihat dari kita bahas. Ini mungkin yang ada di sekolah ya. Ya. Nah, sin theta depan dibagi miring. Nggak tahu apa istilahnya di sekolah, nggak tahu. Demi Bu. Demi Sami Desa. Salah ya, Bapak ya. Kalau itu kan sudah tinggal menghafal. Nah, kalau menghafal itu berat, Pak. Tapi kalau ngerti dulu nggak berat. Di apapun bentuk segitiganya. Misalnya segitiganya buat begini. Anak-anak kadang tilikan bidangnya ya. Nah, gitu ya. Ini misalnya siku-siku di sini. Kemudian di sini ada katakanlah ada theta. Ada theta di sini gitu. Ini alfa gitu. Nah, sin alfanya apa gitu ya. Kalau misalnya ini katakanlah A, ini B, ini C gitu. Sin alfanya tadi kan sini depan gitu ya, dibagi dengan kesendirinya. Depannya berarti A gitu, dibagi dengan B, kosinus alfa, kosinus alfa, kosinus alfa sama dengan C per B dibagi dengan B. Jadi hurufnya jangan C-nya selalu di sisi miring aja, Bapak ya. Nanti munculnya A kuadrat plus B kuadrat, C kuadrat. Gimana ABC-nya juga nggak tahu. Iya. Iya. Apalagi misalnya sin theta ya, sin theta C dibagi dengan B gitu ya. Kosinus theta. Iya. A dibagi dengan B dan seterusnya. Jadi setelah dapat ini mungkin kuatkan dengan kalau bentuk-bentuk segitiga siku-singa itu di mana posisinya. Apalagi kalau disimpan di kuadran-kuadran ya Bapak ya. Bagaimana kalau disimpannya di kuadran 1, bagaimana di kuadran kedua, nanti ada kaitan antara posisi X, posisi Y gitu. Ya. Nah, setelah ini dapat, tapi di sini ada dalil Pitagoras ya Bapak ya. Memanfaatkan dalil Pitagoras gimana kan? Ayo kita manfaatkan dalil Pitagoras. Kalau pada gambar berarti dalil Pitagorasnya apa? OC. Pitagoras. Anak-anak juga hebat Pak kalau ditanya Pitagoras maksudnya paling ingat E kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Iya. Nah kita memanfaatkan ini gitu ya. Kemudian lihat E kuadrat itu apa katanya X di sini. Nah dari sini kita dapat nih dari sini. X itu sama dengan R cos ya. Ya. Kemudian ini Y-nya sama dengan R sin theta gitu ya. Coba kita masukkan ke sini. E kuadrat berarti R kuadrat sin kosinus kuadrat theta ditambah R kuadrat sin kuadrat theta sama dengan R kuadrat. Di sini terlihat bahwa R itu positif apa ya? Tidak dong? Ya. Kita keluarkan R kuadrat kosinus kuadrat theta ditambah dengan R kuadrat sin kuadrat theta sama dengan R kuadrat. Berarti simpulannya kosinus kuadrat theta plus sin kuadrat theta sama dengan 1. Dari sini kah Ibu apa datangnya atau dari mata ke hati ini? Coba menurut Ibu apa? Susah nggak? Kayak air mengalir ya Bu ya? Ibu ingat ya? Iya. Gitu. Jadi enak ya. Nggak ada repot-repotnya ya Bu ya, ternyata ya begini. Gitu. Dari ini disebut dengan identitas trigonometrik 1 gitu ya. Sudah clear Ibu dan Bapak dapat ini? Nanti saya kirim ininya ke kan ini direkam ya Bu ya? Ya. Kalau nggak saya kirim inilah slide yang udah coret-coretnya ya. Iya Ibu. Nanti saya kirim ke siapa gitu. Tidak di grup yang besar itu. Boleh Ibu nanti sama Inggit di chat Ibu jadi Ya, bisa boleh. kirim ke Inggit. Nah berikutnya tidak ada pertanyaan kan? Sudah sampai sini ya. Nah kita sekarang main-main Bu dengan sudut istimewa ya Pak Imam. Nilai trigonometri dari beberapa sudut istimewa. Berapa sin 30 derajat Pak?
Berapa? Sin 30 derajat berapa, Pak? Setengah. Oh. Setengah. Ibu ini Satu tidak setengah ya, Bu ya? Ibu Windy, dari mana ya dapat setengah ya? Sebentar, Bu. 30 dari ini, Bu, dari segitiga juga. Segitiga yang mana ini ya? Ini 30 derajat nih, Ibu Bapak ya? Iya. Ini 30 derajat di apa kan? Ini saya tulis XA, YA ya. XA, YA. Tadi X itu terkait dengan kosinus ya. Ya kan? Berarti kita akan punya kosinus 30 ya. Ini kosinus 30 derajat, sinus 30 derajat. Karena tadi R-nya 1 lingkarannya ya. Itu Pak Imam nih yang istimewa nih yang tadi. Ya, kita balik. Tapi nggak tahu nih berapa cos 30 derajat. Gimana caranya Bu Windy untuk dapat 30 derajat? Ada segitiga ya, segitiga ini A, katakanlah O di sini ya. A, C, sampai A, O, apa ya? P gitu ya. Ini 30. Jangan menghafal Bu, yang SMP makan dihafal. Kalau sudah istimewa bla bla bla. Sekarang mau dihafalnya buang. Akan menemukan sendiri. Coba saya tarik garis dari titik A, cerminkan terhadap sumbu X, katakanlah ya ini. Cerminkan terhadap sumbu X, dia jatuh di sini. Ya, ini jatuh di titik. Apa ini kalau nggak lurus-lurus ya? Nah, ini anggap lurus ya, apa ini ke sini ya? Ya. Gimana ini? Ya, ke sinilah ke titik ini ya. Kadang bisa lurus, kadang nggak lurus itu. Nah, katakanlah ke titik ini nih, ada segitiga sini ya, titik Q gitu ya. Nah, perhatikan sekarang Ibu dan Bapak. OA panjangnya 1, ya kan? Ini juga panjangnya 1, berarti sama ya? Ya. Karena tadi saya mencerminkan A terhadap sumbu X jatuh di Q, berapa derajat ini? 30. Berapa derajat tuh? 30. Tetap 30. Tetap 30 derajat ya. Ini tuh. Kalau ini 30 derajat, lalu ini segitiga apa Bu? Kalau kakinya sama? Segitiga sama kaki. Berarti kalau begitu berapa Pak Ibu Bapak ini besarnya? 30. Berarti 60. 60 ya. Sama sisi. 60 derajat ya. Jadi segitiga apa Bu namanya? Sama sisi. Kalau begitu berapa panjang apa? Aki. Satu juga. Satu. Iya. Kalau begitu berapa panjang AP? Setengah. Kedua. Wih, hebat ya, Bu. Udah dapat ini nih. Nah, berarti kalau begitu nih ada dalil Pitagoras ya? Iya. Dalil Pitagoras juga ya? Iya. Katanya tadi sin 30 itu apa ya, Pak? Setengah. Setengah dibagi dengan OA ya? Saya tulis di sini. Sin 30 derajat sama dengan AP, ya kan? Dibagi panjang OA. Sama dengan setengah dibagi 1. Nilainya setengah. Betul nggak Pak Imam? Begitu setengah ya 30 derajat ya? Iya. Betul. Nah, sekarang kosinus 30 nih. Kosinus 30 derajat berarti katakanlah ini panjangnya X ya. OP itu X ya. Sorry. Dari sini ke sini ya Bapak ya. XA ya. XA ya. O apa ya ke sini? Ya inilah. XA saja ya Bapak ya. Ya kan? Atau X saja boleh. Kosinus 30 derajat itu sama dengan XA dibagi dengan R, ya kan? X bagi 1 ya, karena R-nya 1 ya. Ini 1. Nah, kita cari XA itu apa gitu, besarannya apa? Kotret dulu. Inilah kotretnya. XA kuadrat, terus sama dengan OA kuadrat. OA kuadrat dikurangi P kuadrat ya. Ini 1 dikurangi seperempat ya. Seperempat ya Bapak ya. Berarti XA-nya berapa? Setengah akar 3. Oh, berarti ini tuh setengah. Ini kan per 1 ya Bu ya. Setengah akar 3/1 ya, sama dengan setengah akar 3. Ya sudah lengkaplah di sini. Hasilnya menjadi setengah akar 3
koma setengah ya? Iya. Clear, Pak Bapak ya? Iya, Bu. Bukan? Dari situ dapatnya ternyata. Bisa buat bahan ajar Bapak ya? Tentang trigonometri, tentang sudut-sudut istimewa ya. Berapa sin 30 derajat. Coba pada gambar yang sama ya. Pada gambar yang sama bisa mencari kosinus 60 derajat. Silahkan Pak, kosinus 60 derajat berapa? Saya tulis sebelah sini. Kosinus 60 derajat ya. Sama dengan? Ini tadi panjangnya setengah ya? Iya, OP, Bu. Ya. Jadi AP dibagi dengan OP bagi kosinus. Kosinus. AP dibagi dengan OA ya? OA. Ya. Hasilnya setengah ya, Bapak ya? Ya. Sinus 60 derajat. Sama dengan sinus. Berarti yang di depannya. Di depannya adalah OP. OP atau XA. XA. XA ya. XA ya? Ya, XA. XA dibagi dengan OP ya? OP. Ya. Berarti XA-nya berapa Bu tadi? Setengah akar? Akar 3. Satu ya? Nah, kalau anak-anak mau lengkap Bu, per satu ya. Nah, sama dengan setengah akar. Akar 3. Itu dalam satu gambar kita sudah dapat itu ya. 30 derajat, kosinus 30, kosinus 60 derajat, dan sinus 60 derajat. Kira-kira anak merasa kesulitan nggak dengan begini? Dia bisa mencari sendiri kan, kosinus 60, sinus 60, gitu ya. Karena tadi sudah klik itu tentang definisi trigonometrinya. Ya. Sudah dapat nih coret-coretan yang pertama. Kemudian ada di gambar ada Y sama dengan X ya. Titik B. Itu terletak pada garis Y sama dengan X. Terletak pada garis Y sama dengan X. Kalau Y sama dengan X berarti berapa derajat itu ya dari sumbu X? 45 derajat. 45 Bu ya. Ini 45 ya dari sini ke sini. Ya. 45 derajat gimana nulisnya ya nempel-nempel? Ini ya. Ya. Derajat. Terlihat. Ya, terlihat ya Bu. Nanti ini XB, YB ya. Saya tulis begini XB, YB begitu ya. Ya. Iya, Ibu dan Bapak, apakah XB dan YB sama panjang? Ya. Sama. Sama panjang. Sama. Saya simpan di bawah sini ya, Bapak ya gambarnya. Yang Y sama dengan X tadi ya. Nah, ini 45 derajat nih, petanya 45 derajat gitu. Nah, berarti titiknya si B tadi adalah XB, YB kan? Iya. Berarti ini panjangnya XB, ini panjangnya YB. Tadi kan sama katanya, ini sama dengan XB Bapak ya? Sama. Ya, ini O, ini 1. Ya. Coba. Kita mau cari apa Bu dari sini ya? XB dan YB itu berapa panjangnya gitu ya? Sama. Oke, dari Pythagoras aja. Ya, XB kuadrat ditambah YB kuadrat sama dengan 1. Nah, sementara YB kuadrat YB itu sama dengan XB. Berarti 2 XB kuadrat sama dengan 1. Berarti XB-nya berapa Bapak? XB setengah akar 2. Setengah akar 2. Setengah akar 2 ya. XB kuadrat ini punya ini ya. Setengah akar 2 ya. Tidak ada negatifnya, tidak plus minus. Plus Yo. Ya, plus minus. Tidak plus minus atau plus minus? Plus minus. Mulai ya Pak. Coba dilihat pada gambar. Ada di kuadran berapa B itu? Kuadran 1. Kuadran ke 1. Kuadran 1 ya. Semua. Semuanya Positif semuanya. Berarti semuanya positif. Berarti yang ini si XB itu berarti isinya apa ya? Isinya berarti setengah akar 2 ya? Ya. Setengah akar 2. Tadi X itu terkait dengan kosinus ya kan?
sama dengan kosinus 45 derajat, sinus 45 derajat. Dapat Ibu Bapak, kosinus 45 derajat itu setengah akar 2, dan sinus 45 derajat juga setengah akar 2. Dapat apa ya? Berikutnya lagi, perhatikan titik C. Titik C itu adalah cerminan dari titik A terhadap Y sama dengan X. Coba ada titik C ya? Iya. Nah, coba saya tulis di sini, ada titik C ya, ini ke atas aja. XC, YC. XC, YC. XC-nya sama dengan apa? Tingginya, ini panjangnya, XC ini. Ini merupakan cerminan dari titik A terhadap Y sama dengan X. Berarti XA itu diubah menjadi atau XC. Nah, XC sama dengan YA, begitu? Iya, dibalik. Dibalik gini kan? Kemudian YC-nya sama dengan X. Apa itu YA? YA. YA-nya ini ya? Setengah akar. Setengah akar 3 ya? Koma setengah ya? Ya kan? Iya. Sekarang kita lihat sudutnya Bapak, dari sini ke sini. Ke bawah. Ke sini ya, berapa derajat nih? 60. Saya tanya 60, saya tempel di sini ya, 60 derajat. Jadi, kosinus dari 60 derajat apa nih? Kosinus, bentar. Ada salah nggak? YA-nya apa? YA-nya setengah, kebalik. Setengah, dibalik. YA-nya setengah. Tanda enak tuh. Nah, ini yang kebalik. Balik. Ini setengah akar 3 ya. Berarti kosinus, ini X itu terkait dengan kosinus ya. X itu terkait dengan kosinus, berarti kosinus 60 derajat setengah, sinus 60 derajat setengah akar 3. sama dengan yang tadi Ibu di sini. Iya. Ya sama ya dengan yang tadi ya. Mana itu sama dengan kosinus 60 derajat, sin 60 derajat. Sama dengan yang tadi kata anak itu. Nah, silakan sekarang lanjutkan saya Ibu dan Bapak nih. Kalau ini udah jelas ya. Ini kosinus 0 derajat, sin 0 derajat ya. 90 derajat. 90 derajat, ini 90 derajat. Nilainya katanya sama dengan 0,1 ya. Berarti kosinus 90 derajat 0, sinus 90 derajat 1. Ya, silakan cari berapa D, berapa B, D, B aksen, A aksen. D itu cerminan dari titik C terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y. Betul. Betul. Jadi apa di sini? Berarti di situnya negatif X. XC, YC. Nah, masukkan aja Bapak ke situ ya. Iya. Belum dilihat lagi sudutnya, pokoknya gitu aja. Kemudian B aksen? Negatif XB, YB. A aksen? Negatif XA, A, YA. Baru kenakan ke sudut ya Bu ya? Iya. Jadi si negatif XC, YC itu apa? Berarti isinya negatif setengah, setengah per 3 ya? Iya. Iya, betul. Berarti negatif setengah, setengah akar 3. Gitu ya. Kemudian yang ini si XB itu negatif setengah akar 2, setengah akar 2. Yang ini negatif setengah akar 3, setengah. Nah, sekarang kenakan ke sudut ya. Yang titik D itu, perhatikan titik D apa ya? D itu berapa derajat? Yang D ya, tetanya 90 tambah 30, 120. Jadi kosinus 120 derajat katanya setengah negatif setengah. Sinus 120 derajat setengah akar 3 begitu. Kemudian titik B aksen
Tetanya 135. 135 derajat. Oh, anak tahu kosinus dari 130 derajat itu negatif setengah akar 2. Akar 2. Sinusnya setengah akar 2, begitu ya. Kemudian ada titik A aksen. A aksen sudutnya adalah berapa? 150 ya? Iya, 150. Iya. 150. 96. Berarti katanya apa? Kosinusnya negatif setengah akar 3, sinusnya setengah. Gitu. Kira-kira susah nggak buat anak-anak mencari apa namanya kaitan dengan sudutnya, Ibu? Bikin kayaknya enak tuh, bikin bahan ajarnya. Disuruh aja anak-anaknya diminta, coba kamu perhatikan titik D, apa kaitannya titik D dengan titik C? Atau cerminkanlah titik C, kemana dia apa hasil pencerminannya? Terserah Ibu Bapak deh, kayak gitu ya. Mungkin yang tahu tentang kemampuan anaknya seperti apa. Apa kaitannya D dengan C? C itu dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, apa namanya lengkapi titiknya apa? XD sama dengan negatif XC, YD sama dengan YC. Nilai-nilai sebelah kanannya yang 0 sampai 90 derajat harus lengkap Bapak di situ ya. Supaya tidak seperti tinggal memindah-mindahkan, ujungnya kan jadi menghafal ya. Ya. Nah, sudut berikutnya silakan lanjutkan saja caranya apa? Misalnya A aksen cerminkan terhadap sumbu E, dapat di bawah, Bu ya. Iya. Dan seterusnya, oh ya. Yang ini berarti titik berapa nih? Yang ini berarti kosinus 180 ya. Masih 180 ya. 180 berarti ini nilainya negatif 1. Negatif 1. Oh, derajat itu negatif 1. Sin 180 derajat 0. Kalau lupa anak akan balik begini Bapak, ini berapa sih nilainya? Cari-cari lagi sendiri. Dan seterusnya, jadi untuk di kuadran 3, cerminkan kuadran 2 dengan sumbu X. Untuk dapat kuadran 4 bisa dicerminkan kuadran 1 ke kuadran 4 lewat sumbu X, atau kuadran 3 dicerminkan terhadap sumbu Y dapat di kuadran 4. Mangga ya, gitu kan? Jadi satu pola itu bisa mengembangkan pola yang lain. Itu yang diharapkan anak menjadi kreatif untuk memperoleh titik-titik istimewa yang lain. Begitu Pak ya. Bagaimana? Begini nggak di sekolah? Kayaknya langsung ya. Ya, karena terbatas waktu juga. Iya, ya. Oh, enggak Bu, jangan istilah terbatas waktu. Iya. Jangan. Istilah terbatas waktu nggak boleh. Ibu tugaskan aja, tanyakan ke anak besoknya. Gimana sudut ini, gimana dapatnya nak, gitu. Cepat itu. Jangan takut Bu ya. Jadi katanya orang Jepang, gini, kemarin ya kita diskusi dengan teman-teman. Dengan seorang profesor, bagaimana dia membelajarkan matematika. Satu, beliau ngajarnya di SMP ya. Satu lagi profesornya ngajar di perguruan tinggi. Nah, Pak itu, namanya profesor itu. Kita kerjasama sudah lama. Ditanya supaya Ibu Pak Guru, karena ada kerjasama kemarin dengan Pangandaran ya. Ditanya, silakan jadi tanpa teks ya, tanpa ada PPT segala macam, bolong aja gitu ngobrol gitu ya. Jadi mereka itu kalau membelajarkan ke mahasiswa satu saja, ini ya perhatikan titik B misalnya, bagaimana titik C didapat dari A. Berikutnya silahkan kamu cari sudut-sudut istimewa yang lain. Nah, caranya mereka tampil presentasi gitu. SMP pun begitu Bapak ya ternyata ya. Disuruh presentasi. Kalau kita sebelum selesai pembelajaran gitu ya, keliling sampai akhir baru ke depan gitu, ya kan? Ajarnya sudah betul-betul open ending gitu. Jadi anak-anaknya sudah ditekankan untuk banyak berkomunikasi. Jadi dia mikir gini, satu aja dapat ya senang sekali, betul kata Bapak gurunya. Silakan lanjut yang lain, langsung pada ke depan gitu. Jadi tidak akan istilah habis waktu Bu ya, enggak. Saya lama enggak Bu ini? Ya. Enggak. Konsepnya dapat. Sip, dapat konsepnya ya Bu ya. Berikutnya, ini sudah dapat ceritanya. Ini sudah dapat tadi semuanya Ibu Bapak ya. Ya. Nah, masuk ke sini Bu. Masuk ke sudut istimewa dulu di sini.
Silahkan kamu lengkapi apa yang kamu dapat, perhatikan di gambar. Suruh isi aja dulu gitu. Ini. Akhirnya terus dia hafal ya. Kalau lupa ingat lagi pada lingkaran yang tadi gitu. Jadilah sudut-sudut istimewa yang ada di kepala anak. Gitu. Sinus, kosinus. Nah, X sama dengan cos T, Y sama dengan sin T, Y per X-nya sama dengan tangan. Jadi diisi semuanya. Kalau sin 0 derajat berapa, cos 0 derajat berapa, dan seterusnya. Dari gambar yang tadi. Atau tidak harus juga seperti ini, terserah. Ibu dan Bapak menulis tabelnya. Ya. Ada X dulu ke sini, sinus, kosinus, atau tetanya sekian-sekian, X-nya sama dengan cos theta, Y-nya sin theta, dan seterusnya. Membuat tabel ini mudah kalau anaknya ngerti yang tadi, Bapak ya. Ini kata yang paling menakutkan di sekolah itu trigonometri ya. Banyak sekali rumusnya, padahal nggak ada, rumusnya cuma satu. Aja satu aja ya rumusnya itu. Tadi kalau pada lingkaran satuan ini cos theta sin theta gitu. Nah, dikembangkan lagi menjadi kesebangunan ya. Oh, dapatlah semuanya gitu. Begitu. Nah, sekarang kita lihat beberapa kaitan dengan sudut istimewa ya. Misalnya tadi kan kita sudah melihat kaitan antara misalnya sudut yang ada di kuadran 1 dengan di kuadran 2. Coba lihat di sini. Kalau saya punya sudut di sini alfa, itu tidak 30 derajat lagi ya, alfa ya. Di kuadran 4 juga alfa, bukan? Tadi hasil pencerminan Iya, betul. Tadi Q ya, Bu ya. Ini juga alfa nih. Tapi tempatnya beda di sini, hanya menunjukkan tempatnya beda. Ya. Kemudian kita lihat tadi kalau X itu kaitannya dengan kosinus, ya kan? Ya. Nah, kemudian Y kaitannya dengan sinus tadi. Dengan sinus. Coba kalau ada di kuadran 4, ini di kuadran 4, kosinus di kuadran 4 ya, berarti negatif alfa ya. X-nya gimana? X-nya tetap positif. Positif ya, sama dengan Tetap X ya, sama positif. dengan sama dengan cos alfa ya. Ya, cos alfa. Sama dengan cos alfa. Nah, gitu. Kemudian sin negatif alfa terkait dengan Y. Negatif. Negatif sin alfa. Kan ada di kuadran 4 ya. Ya. Kemudian lagi ini nih, tadi misalnya ini sudutnya alfa nih Bapak ya, sini ya. Ini alfa. Ya. Berarti dari sini ke sini adalah 180 dikurangi alfa. 180 dikurangi alfa ya. 180 derajat dikurangi alfa. Ini si tetanya ya. Katakanlah tetanya ya. Yang besar ini teta. Oh iya. Nah, sekarang kita lihat kosinus 180 derajat dikurangi alfa. Kaitannya dengan X. Ada di sebelah sini di kuadran berapa ini Bapak di sini? Kuadran 2 ya. Kuadran 2. Kuadran 2 ya. X-nya positif negatif. Negatif. Kurang dari 0, Y-nya positif ya. Nah, kalau begitu berarti kosinus 180 dikurangi alfa itu gimana? Positif apa negatif? Negatif. Nah, negatif ya, negatif tapi nggak tahu gimana gitu hasilnya ya tadi ya. Negatif cos. Negatif dari apa, Bu? Negatif dari nilai X-nya. Ya, nilai X-nya berarti berapa di sini? Negatif cos alfa. Cos alfa, gitu ya. Iya. Kemudian sin dari 180 derajat dikurangi alfa dengan Y, Bapak ya kaitannya. Y positif. Positif. Apa positif sin alfa? Sin alfa. Ribet nggak Bapak ya? Enggak. Enggak ya. Tidak ya. Kalau saya ambil lagi alfa di sini ya. Ini A-nya dicerminkan terhadap pusat ya. Maaf kalau nggak bagus di sini. Ini alfa juga di sini. Ini alfa ya. Iya. Nah, berarti dari mana ya ngambilnya? Dari sini? 180. Sini ya. Boleh. Jadi 180 plus 180 alfa ya. Ditambah Alfa ya. alfa. Jadi tetanya diganti menjadi 180 derajat Ditambah alfa. Ditambah dengan alfa. Perhatikan X, Y-nya ya. Berarti kalau di kuadran 3, nilai X-nya negatif, Y-nya negatif. Oh iya, negatif. Ya, dari sini kita dapat apa? Kosinus 180 derajat ditambah alfa sama dengan X. X-nya negatif ya. Negatif cos alfa. Sinus 180 derajat ditambah alfa sama dengan negatif. Gayanya negatif sin alfa. Gitu ya? Repot nggak? Iya. Kok gitu ya? Kok gitu ya, Bu ya? Selama ini gimana? Lupa ya, udah selesai S1-nya jadi lupa ya.
Oke ya, ini sangat penting, ya sangat penting sudut-sudut istimewa yang ini. Berikutnya kita lihat kaitan sinus 60 derajat, sin 30 derajat dengan cos 60 derajat ya. Ini ya, ini mulai dari induksi ya. Coba tadi katanya cosinus 60 derajat itu nilainya setengah ya. Kemudian sin 30 derajat juga sama dengan setengah. Apa kaitannya ini gitu ya? Nah, sampai sini dulu ya. Sekarang kita perhatikan cosinus 60 derajat itu sama dengan cosinus 90 derajat dikurangi 30 derajat ya Bapak ya? Betul. Ya. Ya, ini setengah nih. Yang ini cosinus 90 derajat dikurangi 30 derajat itu sama dengan 70-nya nih. Ini kan setengah. Ya. Ya, ini setengah, ini juga setengah, tapi setengah punya sinus ya. Iya. Gimana? Dapat kan setengah sama dengan setengah ya? Iya. Setengah dapat. Iya. Ya, jadi apa keputusannya nih? Kalau kita misalkan ini 90 derajat ya. Jadi cosinus 90 derajat dikurangi alfa itu gimana? Menjadi sin alfa. Gitu ya. Berubah cos ya, jadi ini ya saya ambil alfa di situ atau theta ya. Iya. Sin 90 derajat dikurangi alfa sama dengan cos alfa. Tepat tuh Bapak ya. Ini bolak-balik aja. Sekarang kita ganti 90 derajatnya dengan V radian. Jadi sin V per 2 dikurangi alfa sama dengan cos alfa. Kemudian cosinus V per 2 dikurangi alfa sama dengan sin. Alfa. Alhamdulillah udah banyak Bu ya. Dapat begitu Bu. Bagaimana kalau ada masalahnya begini ya? Sin V per 2 ditambah dengan alfa. Kan nggak ada rumusnya Bu. Gimana? Tadi Bu bahwa kuadran aja. Gimana kalau saya mintanya mau dari sini Pak, apa yang diketahui gitu loh. Dikurangi negatif alfa ya. Iya. Betul? Nah, kalau belajar analisis itu begitu Bu. Kalau saya latar belakang analisis di utak-atiknya apa yang ada yang kelihatan oleh mata, nggak nyari-nyari kemana-mana. Sama dengan sin negatif alfa. Negatif alfa. Ya, sin negatif alfa kata yang tadi apa Ibu? Yang kuadran 4? Negatif sin alfa. Cosinus V per 2 tambah alfa sama dengan min sin. Ya, V per 2 dikurangi negatif alfa ya. Ini ya. Sama dengan cosinus negatif alfa. Sama dengan cosinus alfa. Apa di kuadran kedua? Jangan mikir kuadrannya, apa yang diketahui di sini saja. Ini dapat ini, oh efeknya ke sini. Iya. Cosinus V tambah alfa juga bisa diambil dari cosinus V dikurangi alfa, V dikurangi alfa. Ya kan? Ya. Mungkin ini slide-nya nggak cocok ya. Ini judulnya ini jadi merembet kemana-mana ya Bu ya. Tapi nyambung itu. Nyambung. Kita sambungkan lah. Ya ini udah ada rumusnya ya. Nah, licik ya sudah ada rumusnya. Buat cek lagi di sini. Oke. Nah, dapat ini. Mungkin di sini ya kita tempel lagi yang belum. Mohon maaf Bu, ya. Yang sebelum barusan yang sin per 2 tambah cos ya. Cos Bu. Yang sin cos. Oh, yang ini tah, Ibu ya. Cos min Saya alfa. ikutan, maaf Pak. Ikutan salahnya. Mana baru sampai ini ya? Nah, itu Bu. Nah, iya. Cos. Yang ini berarti ke sini. Dan jadi akhirnya yang akhir. Ya, lanjut Pak. Apa di sini? Sin. Cos. Jadi cos. Ya. Jadi ketukar-tukar gitu ya. Ini menjadi cos. Menjadi cos juga ya? Min cos. Min cos. Min cos Pak. Enggak lah. Oh. Bentar. Cos. Enggak kan dia positif. Kan X-nya. Ya, jadi cos alfa ya? Min cos alfa. Enggak. Enggak min. Enggak. Sin di kuadran 2 positif negatif Pak. Positif. Iya, jangan dipikir kemana-mana Pak, gitu aja. Ya, lanjut ya Pak ya. Yang bawah ini menjadi sin. Ya.
negatif alfa ya. Negatif alfa. Jadi min. Negatif Min sin sin alfa. alfa. Bapak lihat di sini kata Bapak tadi itu di kuadran 2. Harus negatif kosinus itu kan Iya, mikirnya gitu ya. Sekarang nggak mikir apa-apa gitu dari rumus yang ada. Terus pikir lagi, oh ini di kuadran 2 bener gitu ya. Sudah dapat Bapak begini ya? Ya, Bu, betul. Ya, Ibu. Lanjut. Nah, sini. Tadi kan kita sudah punya kosinus V dikurangi alfa sama dengan apa Bu tadi? Negatif cos Cos alfa ya. alfa. Sin Alfa. V dikurangi alfa sama dengan negatif sin alfa. Sekarang kalau Sin alfa. pertanyaannya kosinus V ditambah alfa, sin V min alfa Min. positif apa negatif Bu? Ini. Sinnya Positif, Bu. positif. 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 Sinnya Ya. positif. Nah, ini positif ya. Nah, di kuadran 2 ya. Iya. Kosinus V tambah alfa jadi kosinus Neg- V Negatif. dikurangi negatif alfa begitu ya Ya. Pak ya. Ya. Nah, Iya. kata yang atas ini sama dengan negatif kosinus negatif alfa ya. Betul? Ya. Ya. Negatif cos alfa. Negatif cos alfa Alfa. Sin V ditambah alfa. ditambah alfa sama dengan V dikurangi negatif alfa begitu? iya Sama dengan sin sin negatif alfa. alfa sama dengan Min negatif sin negatif sin alfa. alfa. Jadi terkait Pak dengan apa yang kita punya tadi dari atas gitu ya. Gitu. Nah, kunci pertama anak harus tahu di kuadran 4. Nah, kemudian kaitan antara sin V per 2 dengan alfa. Jumlahan itu adalah pengurangan dikurangi lagi gitu ya. Dan seterusnya. Baru aja nanti anak harus mikir gitu. Di kuadran 2 apa yang positif ya. Di kuadran 3 apa yang positif gitu. Atau bagaimana di kuadran 1 sinnya positif, positif sin terkait apa gitu ya. Kosinus terkait dengan X itu kan kalau basis dalam sumbu salib sumbu Eko ya Bapak ya. Jadi tidak gambarnya belum diubah-ubah bentuknya. Di kuadran 2 yang normal berarti yang positif apa? Y katanya. X-nya yang negatif, berarti sinusnya positif, kosinusnya negatif. Tangan mah ngekor dari sinus dan kosinus kan Bapak ya. Ke kuadran ketiga X-nya negatif, berarti kosinus negatif. Kemudian Y-nya juga negatif, sinusnya berarti negatif. Di kuadran 4, nah di kuadran 4 X-nya positif, berarti kosinusnya positif, Y-nya negatif, berarti sinusnya negatif. Maka kesimpulannya tangannya seperti apa di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Gimana Ibu Bapak? Bisa diikuti? Insya Allah bisa. Nggak terlalu cepat ya? Ya, Ibu. Kalau baru mungkin Pak ya. Oh gini ya, saya dulu Diajar Ibu juga cepat. Oh iya. Oke. Pernah keajar Bu Ingrid? Pernah kalkulo 1 Ibu dulu di UPI dengan Ibu. Oh iya, itu angkatan berapa Bu Ingrid? Lulus 2012 kalau salah angkatan 2008. Jadi udah lupa ya. Lupa Bu Ingrid. Cepat ya. Lanjut ya Bapak ya. Nah yang tadi ini sudah nih. Kita sudah dapat ini ya. Sudah dapat rumus-rumusnya. Silakan nanti mungkin ada slide kosong, ada slide yang udah coret-coret ya. Ini sudut istimewanya sudah didapat. Beberapa sifat fungsi trigonometri tadi. Ada kosinus kuadrat theta tambah sin kuadrat theta. Tadi sudah dapat identitasnya 1. Kalau kosinus theta-nya tidak 0, berarti masing-masing dibagi dengan kosinus theta, sin 1 ditambah tangan kuadrat theta sama dengan sekan kuadrat theta. Itu yang banyak itu sebetulnya 1. Rumusnya itu nomor 1. Ya banyak sekali gitu. Jadi ke nomor 2, ke nomor 3 itu hanya 1 rumusnya. Nah, ketika mau cerita begini misalnya, integral dari gitu ya. Nah, udah main-main ini dengan ini kena ke kalkulus gitu ya. Misalnya ada di sini ada tangan pangkat 3 theta kali sekan kuadrat theta d theta. Nah, ini kaitannya dengan tangan dan sekan. Apa sih kaitannya? Kalau U-nya tangan, maka turunan jadi sekan kuadrat, apa itu sekan, dan seterusnya. Kira-kira begitu ya. Kemudian nomor 3,
itu menggunakan nomor 1 juga. Jadi 1, kalau lupa itu balik ke nomor 1 saja. Tan kuadrat theta itu apa gitu. Sin kuadrat theta tambah. Aduh, ini ada yang salah nulis. Kosinus ya Ibu Bapak ya. Iya, harusnya Kosinus kuadrat theta ya. Sin kuadrat theta tambah kosinus kuadrat theta sama dengan 1. Padahal tadi malam udah dipelototi satu-satu tetapnya. Tadi kita sudah dapat ini ya, sin negatif theta, negatif sin theta, cos negatif theta, cos theta, dan seterusnya ke bawah ya. Silahkan dipelajari. Nah ini, kalau sudah ke soal biasanya suka agak aneh-aneh gitu ya. Sin X-nya 1/5 akar 5. X terletak di kuadran pertama tuh. Berarti kosinusnya juga positif ya? Iya. Apa kaitannya gitu? Kaitannya sinus dengan kosinus. Oh, boleh pakai identitas. Atau pakai gambar juga boleh. Ya kan? Boleh juga pakai gambar. Sin X-nya 1/5 akar 5. X-nya berapa ya? Si X, kosinus X-nya berapa? Jadi boleh pakai kosinusnya gambar. Berapa? Iya, gitu ya. Kosinusnya berapa? Yang depan bagi. Nah, ini sudah ada pertanyaan kosinus soalnya ya. Kosinusnya berapa? Iya. Ada X tambah pi per 2. Ada rumus-rumusnya tadi ya? Ini kan? Iya. Iya, 90 tambah alfa. Sin V min X itu apa? Gitu ada rumus-rumus. Yang tadi udah dapat semuanya. Identitasnya berarti dia menggunakan identitas rumus 1 tadi. Sin kuadrat theta atau sin kuadrat X tambah kosinus kuadrat tambah dengan 1. Cos kuadrat X adalah berarti cos kuadrat X 1 dikurang ini hasilnya 4/5. Kosinus X-nya 2/5 akar 5. Mau pakai gambar juga boleh gitu ya. Iya. Mau gimana gitu. Kalau X-nya di sini gitu ya. Sin depan dibagi sisi miring. Di 1 boleh ya. Boleh, iya kan? Berarti ini isinya apa gitu isinya. Ya. 1 dikurangi 1/4 kali 5 gitu kan. Ya. Ada negatif nggak? 1/2 akar 5. 1/4 kali 5. Oh, ada yang salah. 1/5 akar 5. 1/5 akar 5. Salah nulis ya. Ini jadi 1/5 akar 5 ya. Jadi bentar. Ada yang salah. Ada yang salah. 1/2 diganti akar 5. 5/2. Kalau pakai gambar ya? 5/2. Ya pakai gambar bisa. Gimana tuh kalau pakai gambar? Ya. Kita punya sin X sama dengan 1/5 akar 5. Nah, ini X-nya misalnya sudutnya. Gimana menentukan 1/5 akar 5? Di depan X-nya akar 5, di depan X-nya akar 5, di sampingnya 5. Oh, jadi sisi miringnya 5. Sisi miringnya 5. Depan dibagi miring. Demi kalau ngajarin ke siswa suka gitu. Akar 5/5 gitu ya Bu ya? Iya, akar 5/5. Akar 5/5. Mana nulisnya ini? Sama dengan akar 5/5. Berarti di depannya akar 5. Akar 5, sisi miringnya 5. Berarti ini berapa? Akar dari 25 dikurangi 5. Akar 20. Akar 20. 2 akar 5. Kalau kosinusnya berarti ini ya? Iya. Tuh, bisa dari gambar Ibu ya. Dapat kan? Jadi kosinusnya dapat. Kemudian berikutnya yang ini ya. Kosinus X ditambah pi per 2 tadi hasilnya negatif sin X ya. Lupa. Kalau ini lupa gini aja. Kosinus X dikurangi negatif pi per 2 gitu. Iya. Sama dengan sin negatif per 2 kan? Per 2. Sama dengan negatif sin per 2. Berapa tuh? Negatif 1 gitu tuh. Ya. Kalau buat begini ya. Ini sorry Ibu Bapak. Harusnya pi per 2 dulu. Harusnya 1/2. Kenapa saya kecepatan terus salah? Kecepatan terus salah. Ini. Balik. Balik. Ya.
Kosinus X P. Kosinus X ditambah Pi per 2 sama dengan kosinus pi per 2 ditambah X, begitu ya? Iya. Nah, ini sama dengan kosinus kosinus pi per 2 dikurangi negatif X. Sama dengan sinus ya? Sin. Sama dengan sin negatif X ya? Iya. Sama dengan negatif sin X ya? Gitu. Tapi kalau sudah tahu jumlahan sudut gitu, pengurangan sudut mungkin akan lain lagi, nambah lagi gitu caranya ya. Iya. Negatif sin, kemudian sin V dikurangi X, ini ya ada di kuadran kedua ya. Kedua. Kuadran kedua. Sinnya bernilai positif. Positif. Nah, oke, udah dapat ini, terus berikutnya kan kita udah tahu sin dan cosnya ya, tinggal masukkan aja. Jadi kosinus X ini dikurangi 5 kali negatif sin X ya. Ya, kan berarti ditambah 5 sin X ini ditambah 2 sin X. Tinggal lihat gambar aja di sini. Atau kalau tanpa gambar ini diketahui kayak ini dicari gitu ya. Tinggal masukkan aja hasilnya. Mana yang lebih mudah kalau bisa pakai gambar lebih cepat ya pakai gambar. Yang mana? Jadi sin X-nya sudah akar 5/5, kosinusnya dari 2 akar 5. Kalau ditanyakan tangan juga. 2 per 5 akar 5. Ya. Itu 2 akar 5 itu nilai X-nya. X-nya mana yang mana? Yang mana? 2 akar 5. 2 akar 5. Sinusnya? Sinusnya 1 per 5 akar 5. Kemudian itu tadi kan yang 2 akar 5 baru mencari X ya, Bu ya? Ya. Ya, cos X-nya 2 per 5 akar 5. 2 per 5 akar 5. Cos X-nya 2, oh yang ini. Itu 2 per 5. Oh iya, per R. Iya, per 5. Ininya itu tinggal, kalau ini tadi dapatnya apa? Itu 5 kuadrat bla 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 gitu. Jadi kosinus. Iya. Oh iya, belum kosinusnya ya. Tinggal cari aja kosinusnya. Kami udah tahu X-nya, apa sisi yang mengapi, sisi yang di depan ya. Tinggal masukkan saja. Sinnya berapa, cosnya berapa. Kalau tanyakan tangan ya, ya lihat dari gambar ya. Mungkin kalau lebih cepat pakai gambar ya pakai gambar dalam tesnya ya. Kalau formatif kayak gitu kan masih kita bareng-bareng ya. Kayak gini kan masih bisa bareng-bareng ya. Latihan-latihan soalnya ya. Yang ada di modul tuh bisa bareng-bareng kan dikerjakannya ya. Tapi kalau sudah ujian gitu, ujian ya, sudah sendiri ya. Nah, UP gitu. Nah, sudah sendiri gitu. Jadi banyak-banyak aja berlatih barangkali gitu ya. Oke. Ibu dan Bapak saya tutup dulu ya. Saya ada kelas 8.30 kita lanjut lagi ya. Iya, maaf, anak-anak sudah nelpon. Siap Ibu. Ya, saya masuk dulu sampai jam ada 2 kelas masuk, jadi udah telat 9 menit. Maaf. Jam 2 nanti. Kita tutup dulu, kita ketemu lagi Ya, nanti nanti jam 2. Iya, Iya, Bu. Nanti jam 2. Siap Jam Ibu. 14. Nih. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. Iya, Ibu. tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya end dulu. Ya.